Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ulfa Wulandari, NIM 20133 dari Universitas Ahmad Dahlan. Oke, sekarang aku mau membahas tentang Milton Friedman. Nah, untuk yang belum tahu siapa sih Milton Friedman itu, aku bakal jelasin siapa sih dia dan apa sih pengaruh dia untuk dunia ekonomi. Milton Friedman lahir pada 31 Juli 1912. Ia adalah seorang ekonom Amerika Serikat dan pemenang Nobel yang dikenal sebagai pendukung kapitalisme, pasar bebas, dan monetarisme paling berpengaruh di abad ke-20. Ia hidup sangat sederhana sehingga ia menggambarkan keadaan orang tuanya yang hanya bermodalkan dengan mulut dan tangan saja. Ketika duduk di bangku SMA, Friedman sangat menyukai pelajaran matematika. Ia sangat terkesan ketika mengerjakan teorema Pythagoras dan ia lulus di Rahway High School pada tahun 1928. Ayahnya meninggal dunia pada tahun terakhirnya di SMA. Demi mendukung kebutuhan ekonomi keluarganya, Friedman pernah bekerja sebagai pelayan rumah makan dan pramuniaga. Ia kuliah dengan mendapatkan beasiswa dari Rutgers University dan lulus pada tahun 1932. Kecintaannya terhadap matematika saat SMA masih sangat melekat dalam diri Friedman. Hingga akhirnya saat berkuliah, ia mendapatkan materi ekonomi dari Arthur F. Burns, Direktur Federal Reserve System dan Duta Besar Amerika Serikat di Jerman. Pertemuan itu telah membukakan mata hati Friedman untuk menyukai ekonomi. Lalu, orang kedua yang mendorongnya ke dunia ekonomi adalah Homer Jones, dosen yang menyelesaikan studi doktornya di University of Chicago. Arthur F. Burns membantu Friedman dalam penelitiannya di bidang ekonomi dan memberi petunjuk dalam perkembangan karirnya. Sementara itu, Homer Jones memperkenalkan kepada Friedman bagaimana mengubah teori ekonomi yang kaku menjadi menarik dan relevan. Friedman mendapatkan 2 beasiswa sekaligus. Yang pertama dari Brown University dan yang kedua dari University of Chicago. Tawaran dari University of Chicago datang berkat rekomendasi dari Jones terhadap Friedman. Namun tawaran itu membuat Friedman bimbang. Jika memilih University of Chicago, ia akan menjadi ekonom, dan Friedman pun akhirnya memiliki University of Chicago karena kedekatannya dengan Jones dan Burns. Di universitas tersebut, Friedman banyak berinteraksi dengan Jacob Wiener, Frank Knight, Henry Schull, Leon Mintz, dan Henry Simon, serta bertemu dengan istrinya yaitu Rose DeRuyter yang kemudian dinikahinya 6 tahun kemudian. Kuliahnya di University of Chicago telah membuka kesadaran Friedman akan ilmu ekonomi, yang dimana ia bertemu dengan Jacob Wiener yang menerangkan tentang teori ekonomi yang dijabarkan sebagai perangkat analisis yang utuh, logis, dan terpadu, dan tidak terdiri dari dalil-dalil yang tidak terkait satu sama lain. Nah, setelah 1 tahun berkuliah di University of Chicago, Friedman melanjutkan kuliahnya di Columbia University. Di sana ia bertemu dengan Harold Hotelling yang memperkenalkannya pada matematika ekonomi. Selanjutnya, Friedman pernah bekerja sebagai staf peneliti di National Bureau of Economics dengan menjadi asisten Simon Kuznets dalam penelitiannya tentang pendapatan profesional. Dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk buku berjudul Incomes from Independent Professional Practice yang juga dijadikan Friedman sebagai disertasi doktornya di Columbia University. Tahun 1941 sampai 1943, Friedman bekerja di Departemen Keuangan di bidang kebijakan pajak. Selanjutnya pada tahun 1943 sampai 1945, ia bekerja di Columbia University serta mengajar matematika statistik, taktik militer, dan percobaan meteorologi. Selanjutnya, ia kembali ke Chicago pada tahun 1946 dan mengajar teori ekonomi di sana. Bagaimanapun, ia menganggap University of Chicago sebagai rumah intelektualnya. Pekerjaan lainnya yang pernah ia tekuni ialah sebagai penasihat ekonomi Senator Goldwater pada tahun 1964 dan Presiden Richard Nixon pada 1968.
Pada tanggal 13 Desember 1976, Friedman mendapatkan Nobel di bidang ekonomi atas perhatiannya terhadap analisis konsumsi, teori, dan sejarah moneter, serta menstabilkan kebijakan yang kompleks. Tahun 1977, ia berhenti sebagai dosen di University of Chicago dan mulai bekerja sebagai peneliti di senior di Hoover Institution of Stanford University. Dan pada akhirnya Friedman meninggal dunia pada 11 Desember 2006 akibat serangan jantung. Dunia pemikiran ekonomi dan politik pun berkabung. Mereka kehilangan salah satu putra terbaik sekaligus paling kontroversial. Bahkan Friedman disebut-sebut sebagai salah satu nabi kaum neoliberal. Sebagai ekonom, Friedman dikenal sebagai seorang monetaris atau penganut monetarisme dan aktif membangun jaringan antara inflasi dan penawaran uang, dan ia menolak digunakannya kebijakan fiskal sebagai alat manajemen permintaan. Ia juga menolak peran pemerintah dalam manajemen ekonomi. Sebagai seorang monetaris, ia merupakan penentang utama mazhab ekonomi Keynesian pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Keahlian Friedman dalam bidang ekonomi tak ada lagi yang meragukan, dan ia disebut-sebut sebagai orang kedua yang paling berpengaruh sepanjang sejarah setelah Adam Smith. Karya-karya utama Milton Friedman antara lain ada Capitalism and Freedom pada tahun 1962, lalu ada Free to Choose, A Personal Statement ditulis bersama Russ Friedman pada tahun 1980. Selanjutnya ada Monetary History of the United States pada tahun 1867 sampai 1960 ditulis bersama Anna Schwartz pada tahun 1963. Dan banyak beberapa karya lainnya yang bisa kita searching sendiri di Google. Nah, saya juga akan memberitahu beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Milton Friedman, yaitu yang pertama ada John Beth Clark Medal pada tahun 1951, yang kedua ada Nobel Memorial Prize in Economics pada tahun 1976, lalu ada Presidential Medal of Freedom pada tahun 1988, dan ada National Medal of Science pada tahun 1988. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang Milton Friedman. Jadi teman-teman bisa lebih dalam mempelajari tentang Milton dengan baca-baca lagi nih, cari-cari tahu lagi gimana dan ada apa aja sih yang dia ajarkan. Sekian yang dapat aku jelasin. Aku minta maaf kalau misalnya ada beberapa kataku yang kurang dapat dimengerti atau beberapa kata yang belibet ya, aku minta maaf. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.